Selamat sore pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Militer Israel memaparkan ada 5 tentaranya yang tewas di jalur Gaza Utara ketika mereka terkena tembakan tank pada Kamis 16 Mei 2024. Pasukan darat Israel pun kembali memasuki bagian utara Gaza bulan ini untuk menindak upaya kelompok Hamas untuk berkumpul kembali. Selain 5 orang yang tewas, 7 tentara lainnya terluka. Insiden ini terjadi ketika baku tembak di Jabalia, Gaza Utara pada Rabu malam waktu setempat. Times of Israel merilis identitas ke 5 tentara IDF tersebut. Yang pertama, Kapten Roy Beit Yakov berusia 22 tahun, berasal dari Eli. Kemudian Sersan Staff Gilad Aryeh Boim, 22 tahun, dari Karnei Somrom. Ada pula Sersan Daniel Cemu, 20 tahun, dari Tiberias, Sersan Ilan Cohen, 20 tahun, dari Karmiel, dan Sersan Staff Betzalel David Sashuah, 21 tahun, dari Tel Aviv. Semua prajurit tersebut bertugas di Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Payung dan merupakan bagian dari kelompok ultra-ortodoks. Menurut penyelidikan awal IDF, sebuah tank yang beroperasi bersamaan bersama pasukan Terjun Payung di Camp Jabalia menembakkan 2 peluru ke sebuah gedung tempat mereka berkumpul sekitar pukul 7 malam. Pasukan tank telah tiba di kawasan itu pada pagi hari. Beberapa jam kemudian, pasukan terjun payung mencapai kawasan tersebut dan mendirikan pos di gedung ini. Pada sore harinya, sekelompok pasukan terjun payung lainnya mencapai daerah tersebut dan memberitahu 2 tank di sana bahwa mereka memasuki gudang. Pasukan tank kemudian mengidentifikasi laras senapan dari salah satu jendela gedung dan meyakini bahwa itu merupakan pasukan musuh sehingga mereka menembakkan 2 peluru. Insiden ini pun sedang diselidiki lebih lanjut. Sumber-sumber Israel melaporkan sejumlah rumah sakit bersiap untuk menerima tentaranya yang terluka karena pertempuran yang semakin sulit di jalur Gaza. Dengan terbunuhnya 5 tentara tersebut, jumlah kematian tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 meningkat menjadi 626 orang. Kabar perpecahan Kabinet Perang Israel kembali mencuat setelah perdebatan panas antara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada Rabu kemarin. Gallant menantang Netanyahu untuk membuat rencana sehari setelah perang di Gaza. Gallant dengan tegas tidak akan mengizinkan solusi apapun jika pemerintahan militer ataupun sipil Israel berada di wilayah tersebut. Ia bersumpah untuk menentang pemerintahan militer jangka panjang oleh Israel atas wilayah kantong Palestina. Pernyataan Gallant yang disiarkan televisi menandai perbedaan pendapat paling vokal dari eselon atas Israel terhadap Netanyahu selama konflik yang terjadi 7 bulan belakangan. Dalam pernyataannya, ia secara terbuka menuntut agar Netanyahu menjelaskan secara rinci rencana sehari-hari untuk Gaza setelah perang. Pada konferensi pers pada Rabu malam di Tel Aviv, Gallant mengatakan dia telah meminta agar dibentuk badan pemerintahan alternatif selain Hamas dan tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Netanyahu. Dalam sambutannya, Galan juga mengkritik kurangnya perencanaan politik untuk hari pasca perang di Gaza. Komentar ini memicu pertikaian politik. Netanyahu dengan cepat membalas dengan pernyataan yang direkam dalam video dan seruan dari Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itaman Ben-Gvir, agar Galan segera diganti dari posisinya. Sementara Benny Gantz, yang merupakan mantan kepala staf Angkatan Pertahanan Israel, mengatakan Galan telah menyebutkan atau memaparkan kebenaran. Hizbullah mengatakan pihaknya telah meluncurkan serangan pesawat tak berawak di sebuah pangkalan militer di sebelah barat Tiberias, Israel pada Rabu 15 Mei. Ini menjadi sasaran ataupun serangan terdalam ke wilayah Israel sejak kelompok bersenjata Lebanon mulai bertukar tembakan dengan Tel Aviv.
Hizbullah mengatakan pihaknya menargetkan bagian dari sistem pengawasan yang digunakan oleh Angkatan Udara Israel. Selain itu juga menyebut segerombolan drone menyerang dan mencapai target terbatas secara akurat. Militer Israel tidak segera berkomentar meskipun membunyikan sirine serangan udara di sebuah desa di sebelah barat Tiberias sebelum hari Kamis, yakni hari Rabu kemarin. Media Israel mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak meledak di dekat persimpangan lalu lintas utama di dekatnya dan menyebabkan kerusakan, tetapi tidak menimbulkan korban. Menurut penyiar publik Israel, Kan, pihak berwenang memperingatkan penduduk bahwa pesawat tak berawak lain bisa saja berputar-putar terdengar sebelum tumbukan. Serangan itu terjadi sehari setelah serangan Israel menewaskan seorang komandan lapangan Hizbullah, Hussein Meki, di Lebanon Selatan. Militer Israel mengatakan Meki bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil dan wilayah Israel sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hizbullah mengatakan pada hari Rabu bahwa serangan pesawat tak berawaknya adalah sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Israel, tetapi tidak menentukan bahwa itu sebagai pembalasan atas pembunuhan Meki. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.